Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prinses Risma Damayanti dari S1 Sistem Informasi 2019A dengan NIM 19051214004 akan menjelaskan tentang routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-cirinya adalah yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Langsung saja di percobaan dengan Cisco Packet Tracer. Yang pertama, skenarionya adalah dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya, seperti gambar berikut. Ini adalah skema jaringannya, router 1, router 2, dan router 3. Router 1 terhubung dengan 4 network, yaitu PC1, 192.168.1.0/26 untuk networknya, lalu PC2, 192.168.164/26, lalu terhubung dengan router 2 yaitu 12.12.12.0/24 dan terhubung dengan router 3 yaitu 13.13.13.0/24. Sedangkan router 2 terhubung dengan 3 network, yaitu yang pertama adalah PC3 yaitu 192.168.1.128/25, lalu terhubung dengan router 1 yaitu 12.12.12.0/24 dan terhubung dengan router 3 23.23.23.0/24. Dan sedangkan router 3 terhubung dengan 4 network. Yang pertama dengan router 1 yaitu 13.13.13.0/24, lalu router 2 23.23.23.0/24, lalu terhubung dengan server 1 33.33.33.0/24 dan terhubung dengan server 2 43.43.43.0/24. Yang kedua, langkah percobaan. Buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Langsung saja kita buka Cisco Packet Tracer-nya. Nah, inilah jaringannya. Lalu kita akan men-setting IP-nya masing-masing, mulai dari router 1. Di serial 2 yang terhubung dengan router 2, IP-nya sesuai dengan yang pada gambar, yaitu ini 12.12.12.1. Kemudian serial 3 terhubung dengan router 3, IP-nya 13.13.13.1. Lalu yang terhubung dengan PC1 yaitu Fast Ethernet 0. Lalu gateway-nya ini adalah IP router yaitu 192.168.1.62. Kemudian yang terhubung dengan PC2 adalah Fast Ethernet 1. IP-nya 192.168.1.126. Dan jangan lupa meng-on-kan port status. Kemudian kita akan men-setting IP pada PC1. IP-nya 192.168.1.1, subnet NAS-nya 192, gateway-nya 1.62, kemudian PC2 IP-nya 192.168.1.65, kemudian subnet mask-nya 192 dan gateway-nya 126.
Lalu router 2 serial 2 terhubung dengan router 1, IP-nya 112.12.12.2, kemudian serial 3 menuju ke router 3, IP-nya 23.23.23.2. Lalu yang menuju ke PC 3 yaitu Fast Ethernet 0, IP gateway-nya 192.168.1.254. Kemudian kita setting IP PC 3-nya. IP-nya 192.168.1.253, subnet mask-nya ini 128, gateway-nya 254. Berikutnya adalah kita men-setting router 3. Serial 2 terhubung dengan router 1, IP-nya 13.13.13.3. Lalu serial 3 terhubung dengan router 2, IP-nya 23.23.23.3. Lalu kemudian yang terhubung dengan server 1 adalah Fast Ethernet 0, IP-nya 33.33.33.3, dan yang terhubung dengan server 2 adalah Fast Ethernet 1, IP-nya 43.43.43.3. Lalu jangan lupa meng-on-kan port status. Kemudian kita setting IP server satunya. IP-nya 33.33.33.1, subnet mask-nya ini, gateway-nya 33.33.33.3. Kemudian server 2, IP-nya 43.43.43.1, subnet mask-nya ini, gateway-nya 43.43.43.3. Kita lanjutkan ke tahap kedua. Isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Jadi ini adalah mengisikan tujuan yang ingin dicapai dari router 1. Misal contohnya adalah router 1 ini ingin menuju ke jaringan PC 3, yaitu destination-nya atau network-nya 192.168.1.128, kemudian netmask-nya ini 255.255.255.128 karena /25, kemudian gateway-nya ini 12.12.12.2 karena yang terhubung dengan router 1 dan 2. Lalu kemudian router 1 ingin menuju server 1, networknya 33.33.33.0, netmask-nya ini, kemudian melewati router 3 yaitu 13.13.13.3. Lalu router 1 menuju ke server 2, networknya 43.43.43.0, netmask-nya ini, dan gateway-nya juga tetap yaitu 13.13.13.3. Begitu juga router 2. Router 2 ingin menuju ke PC 1 dan PC 2. Network ini yaitu 192.168.1.0. Untuk PC 1 dan 2 ini, karena ini adalah /26, maka kita ringkas dua network ini menjadi satu, menjadi /25, sehingga netmask-nya 255.255.255.128. Karena ini dari router 2 ke router 1, gateway-nya melewati router 1 yaitu 12.12.12.1. Kemudian router 2
menuju server 1, networknya 33.33.33.0, netmasknya ini, gateway-nya adalah router 3 yang terhubung dengan router 2 yaitu 23.23.23.3. Dan yang terakhir, router 2 menuju server 2, networknya 43.43.43.0, netmasknya ini, gateway-nya juga melalui router 3 yang terhubung dengan router 2 yaitu 23.23.23.3. Dan yang terakhir router 3 ingin menuju network PC 1 dan 2. Di router 1 dan menuju PC 3 melalui router 2. Untuk PC 1 dan 2, networknya 192.168.1.0. Karena dua blok itu kita ringkas menjadi /25, maka netmasknya 255.255.255.128. Kemudian gateway-nya adalah router 1 yang terhubung dengan router 3 yaitu 12.12.12.1. Sedangkan PC 3 networknya 192.168.1.128. netmasknya ini karena /25 dan gateway-nya melewati router 2 yang terhubung router 3 yaitu 23.23.23.2. Nah, kita tambahkan manual tabel routing statik ini di setiap routernya. Kita kembali ke Cisco dan kita mulai dari router 1 yaitu di statik. Nah, kita menambahkannya di sini sesuai dengan tabel tadi dan hasilnya seperti ini. Yang pertama, ini menuju ke PC 3, yang kedua menuju ke server 1, dan yang ketiga menuju ke server 2. Kemudian router 2 juga sama. Menambahkannya di sini hasilnya seperti ini. Yang pertama menuju ke PC 1 dan 2, lalu yang kedua menuju ke server 1, dan yang ketiga menuju ke server 2. Dan yang terakhir di router 3 juga sama. Di sini hasilnya seperti ini. Yang pertama menuju ke PC 1 dan 2, yang kedua menuju ke PC 3. Nah, setelah kita menambahkan static routingnya, sekarang kita tinggal mengujinya. Pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list, IP versi 4 menjadi ICMP saja. Kirimkan paket simpel PDU dari PC 1 ke PC 2, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. PC 1 ke PC 2. Kita buka Cisco-nya, kita pindah ke mode simulasi, edit filter, hanya ICMP saja. Kemudian dari PC 1 ke 2 kita jalankan. Ini masih di dalam satu router meskipun networknya berbeda. Ke router 1 ke PC 2, PC 2 replay, lalu kembalikan ke PC 1 dan berhasil. Kemudian kita delete. Berikutnya, kirimkan paket simpel PDU dari PC 1 ke PC 3 dan amati jalannya. PC 1 ke PC 3. Nah, ini sudah lintas router. Kita lihat. Ke router 1 ke router 2, ke PC 3,
kemudian PC3 membalas router 2 ke router 1, router 1 ke PC1 dan berhasil. Selanjutnya, dari PC1 ke server 1, lalu amati jalannya. PC1 ke server 1. Kita jalankan ke router 1, lalu melewati router 3, kemudian ke server 1. Server 1 mereplay router 1 dan PC1 kemudian berhasil. Selanjutnya, dari PC1 ke server 2, lalu amati jalannya. PC1 ke server 2, ke router 3, langsung ke server 2, dikembalikan, lalu ke router 1, ke PC1, berhasil. Selanjutnya, PC3 ke PC1, lalu amati jalannya. PC3 ke PC1. Ini juga lintas router, lalu router 1, PC1 membalas ke router 1, ke router 2. Nah, berhasil. Selanjutnya, PC3 ke PC2, lalu amati jalannya. PC3 ke PC2. PC3 ke router 2, lalu ke router 1, langsung ke PC2. PC2 membalas ke router 2 dan berhasil. Selanjutnya, PC3 ke server 1, lalu amati jalannya. PC3 ke server 1, ke router 2, lalu ke router 3, langsung ke server 1. Router 2 kembali ke PC3 dan berhasil. Selanjutnya, PC3 ke server 2, lalu amati jalannya. PC3 kedua, ke router 2 melewati router 3, server 2 dikembalikan, lalu ke router 2 dan kembali ke PC3. Berhasil. Selanjutnya, server 1 ke server 2, lalu amati jalannya. Ini juga masih di dalam satu router. Server 1 ke server 2. Jalan 3, langsung ke server 2. Server 2 dikembalikan ke server 1. Berhasil. Selanjutnya, server 1 ke PC1, lalu amati jalannya. Server 1 ke PC1, apakah bisa? Router 1, PC1, kemudian kembalikan router 3 dan kembali ke server 1. Hasil. Kemudian server 1 ke PC2,
lalu amati jalannya. Server 1 ke PC 2, ke router 3, ke router 1, ke PC 2, kembalikan ke router 3, dan kembali ke server 1. Berhasil. Dan yang terakhir, server 1 ke PC 3, lalu amati jalannya. Server 1 ke PC 3, router 3 ke router 2, router 2 ke PC 3, kembalikan ke router 3, lalu kembali ke server 1. Selesai. Lanjut ke tahap selanjutnya, tahap keempat. Setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan ke model real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Lalu amati hasil penelusuran rutenya. Jadi ini menggunakan tracer. Nah, kita coba seperti poin 3 tetapi menggunakan tracer. Yang pertama, dari PC 1 ke PC 2. PC 1 ke PC 2. Balik ke real time. PC 1 command prompt tracer IP tujuan. PC 1 ke PC 2 berarti 192.1.65. Nah, ini melewati gateway router 1, kemudian langsung ke PC 2. Selanjutnya, dari PC 1 ke PC 3, lalu amati jalannya. PC 1 ke PC 3, tracer PC 3, PC 3 itu 253. Yang pertama melewati router 1, kemudian ke router 2 ini, dan langsung ke PC 3. Trace complete. Selanjutnya PC 1 ke server 1. PC 1 ke server 1. Server 1. Server 1 berarti 33.33.1. Yang pertama melewati router 1, kemudian router 3, dan langsung ke server 1. Selanjutnya PC 1 ke server 2. Lalu amati jalannya. PC 1 ke server 2. PC 1 ke server 2 tracer. Server 2 berarti 43.1. Yang pertama melalui router 1, kemudian router 3, dan langsung ke server 2. Selanjutnya PC 3 ke PC 1. PC 3 ke PC 1. PC 3. PC 1 berarti 1. Yang pertama melalui router 2, kemudian melalui router 1, lalu langsung ke PC 1.
Selanjutnya PC3 ke PC2. PC3 ke PC2 tracer PC2 berarti 65. Yang pertama melewati router 2, kemudian router 1 dan langsung ke PC2. Selanjutnya PC3 ke server 1. Tracer server 1 itu 33.1. Yang pertama melewati router 2, lalu ke router 3 dan langsung ke server 1. PC3 ke server 2. PC3 ke server 2, server 2 itu 43.43.43.1. Yang pertama melewati router 2, kemudian router 3 dan langsung ke server 2. Selanjutnya server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2. Ini langsung ke server 3 dan langsung ke server 2. Selanjutnya server 1 ke PC 1. Server 1 ke PC 1. Tracer itu 92.68.1. PC1 berarti 1. Yang pertama melewati router 3, lalu menuju ke router 1, selanjutnya ke PC1. Selanjutnya server 1 ke PC2. PC2 berarti 65. Yang pertama melewati router 3, kemudian router 1 dan langsung ke PC2. Dan yang terakhir server 1 ke PC3. Server 1 ke PC3. Tracer 9. PC3 berarti 253. Keliru. Tracer. Nah, yang pertama melewati router 3, lalu ke router 2, selanjutnya langsung ke PC3 dan berhasil. Nah, sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.